Oke, ini penjelasan materi bab 2 tentang perangkat keras untuk mengakses internet. Ini penjelasan untuk materi yang telah saya kirim kemarin. Tolong perhatikan video ini dari awal sampai akhir, tolong jangan di skip karena akan ada tugas-tugas di tengah video nanti. Saya pastikan videonya tidak akan sampai 20 menit. Oleh sebab itu, tolong ditonton dengan teliti. Mari kita mulai. Oke, penjelasan awal. Gambaran umum sambungan internet. Untuk sambungan internet menggunakan komputer, terdapat dua cara. Yang pertama menggunakan modem secara langsung dicolokkan ke komputer, atau yang kedua menggunakan WiFi. Untuk penjelasan lainnya bisa kalian baca di sini. Saya cuma menjelaskan inti-intinya saja. Oke, kita lanjut. Contohnya seperti gambar ini ya. Oke, ini penjelasan dari gambar di atas. Untuk penggunaan modem bisa menggunakan modem dial-up atau modem colok. Kalau modem dial-up itu adalah model modem yang menggunakan kabel telepon. Karena kita di kampung jarang ada yang masang telepon rumahan, jadi agak sulit kita contohkan. Itu nanti bisa kalian lihat sendiri di internet bagaimana model kabel telepon rumah. Lebih kasarnya itu seperti yang ada di lab yang kalian pernah praktek membuat kabel LAN. Kurang lebih seperti itu tampilannya. Cuman kalau kabel telepon dia tidak nyampe 8 kabel, dia cuma 6 seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut. Ini penjelasan dasar seperti di gambar, bisa kalian baca. Ini juga bisa kalian baca. Oke, ini masuk ke notasi kecepatan data. Dalam notasi kecepatan data di internet ada beberapa sebutan dasar. Yang pertama itu kilobyte, kedua itu megabyte, ketiga gigabyte, keempat terabyte, dan lain-lain. Biasanya untuk penggunaan internet cuma sampai di gigabyte, atau biasa disebut, kalau biasanya kalian sering lihat kalau orang update status dan lain-lain tentang jaringan internet, biasanya mereka nyebutnya juga jarang pakai giga, tapi berapa ribu mbps seperti itu. Oke, untuk penulisannya seperti tertulis di sini. Kalau 1000 bit per detik itu ditulisnya 1 kilo. Kalau 100.000 itu 1 mega. Kalau 100 juta itu 1 giga. Penulisannya seperti ini. Kalau kilobyte per second atau kbps ditulis singkat langsung jadi 1 kbps. Kalau 1 megabyte per second 1 mbps. Kalau 1 gigabyte per second itu jadinya 1 gbps. Kalau ini saya rasa kalian sudah biasa melihatnya karena kalian juga biasa untuk mengisi paket internet di kartu prabayar kalian. Oke, yang berikutnya itu adalah perbedaan bit dan byte. Kalau di dalam byte itu terdapat 8 bit. Kalau 1 bit itu sama dengan 1 bit. Tapi kalau 1 byte itu sama dengan 8 bit seperti yang tertulis di sini. Oke, untuk contoh ini penulisannya salah, akan saya tunjukkan penulisan yang benar. Oke, ini penulisan yang benar. Kalau 1 kilobyte per second atau biasa disingkat langsung jadi 1 kbps yang B-nya besar, maka dia akan jadi 8 kilobyte per second yang B-nya kecil. Jadi perhatikan kalau ada soal penulisannya muncul ada kbps atau mbps atau gbps, perhatikan huruf B-nya. Huruf besar atau huruf kecil. Kalau huruf besar dia artinya byte. Kalau huruf kecil artinya dia bit. Oke, tugasnya. Kalau saya punya 10 kalau dijadikan ke mbps jadi berapa? Nanti jawabannya bisa kalian isi di komentar. Ini tugas pertama. Oke, kemudian kita lanjut. Bagian modem. Modem itu adalah singkatan dari kata modulator demodulator. Jadi perhatikan penulisannya, bisa saja keluar untuk di soal. Oke, fungsi dari modem ini atau modulator demodulator ini adalah memodulasi atau mengubah urutan angka digital. Karena di dunia digital yang dikenal itu hanya angka 1 dan 0, atau biasa disebut bit 1 dan bit 0. Bit 1 dan bit 0 ini adalah pengenal yang ada di
dunia digital karena contohnya seperti ini. Jika kalian punya dua folder, folder pertama ada isi datanya, mau data apapun itu, data tugas, data foto, data video kalian, itu akan di dunia digital akan dianggap adalah bit 1 atau dia 1 karena ada nilainya. Kalau dia tidak ada nilai, maka dia akan langsung jadikan bit 0 seperti itu. Kita lanjut, untuk penjelasan bisa kalian baca sendiri di sini. Ini untuk tampilan kartu internet yang digunakan di komputer untuk terhubung ke modem dial-up yang tadi. Ini model yang untuk penangkap. Kalau untuk modem dial-up tadi, bisa dibilang inilah modemnya untuk dicolokkan ke motherboard. Ini tampilan kalau modemnya di luar komputer. Kalau di komputer tampilannya akan seperti ini. Dia cukup dicolokkan aja kabel teleponnya, dia akan otomatis bisa generate untuk koneksi ke internet. Oke, yang berikutnya. Oke, ini ada penjelasannya, nanti kalian bisa baca sendiri. Ini tampilan modem pada umumnya, modem colok di komputer kurang lebih seperti ini. Kalau kalian menggunakan HP juga bisa, cuman kalian harus colokkan kabel data di HP dan di komputer. Kalau untuk kalian yang zaman sekarang, kalian pasti jarang pakai itu, dan kebanyakan kalian pasti pakai hotspot di HP kalian atau kalian pergi ke cafe seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini tampilan modem ADSL. Untuk keterangannya ada di sini, bisa kalian baca sendiri. Ini WiFi, contohnya menggunakan laptop atau HP sama saja. Ini kecepatan maksimalnya. Oke, kita masuk ke poin D, wajan bolik egoin. Wajan bolik egoin atau antena bolik ini adalah pengembangan lebih lanjut dari antena basoka atau antena kaleng. Wajan ebolik ini dikembangkan karena wajan basoka atau antena kaleng itu biasanya jangkauan untuk penarikan sinyalnya kurang. Fungsi wajan bolik egoin ini adalah untuk, contohnya gini, rumah kalian jauh dari tower, atau rumah kalian nih masuk di gang, di kampung udah ada gangnya. Oke, anggap aja SMA Negeri 2 Sungai Bang itu rumah kalian, kan jauh dari jalan raya. Kemudian sinyal itu cuma ada di jalan raya, seperti di Desa Lingga. Kalian untuk akses internet kan pasti terganggu tuh kalau kalian masuk terlalu ke dalam. Jadi kalian tidak bisa akses internet. Jadi kalian harus ke samping jalan raya untuk bisa akses internet. Kalau kalian menggunakan wajan bolik ini atau antena basoka, kalian tahu nih arah towernya di mana. Bisa kalian tembak langsung, luruskan ke arah tower dengan kayak kalian pasang antena TV, ditinggikan, kemudian arahkan ke tower internet atau tower jaringan internet. Kemudian kalian hubungkan ke laptop atau ke perangkat pengkonversi sinyal. Bisa kalian gunakan untuk kayak penguat sinyal seperti itu. Atau kalau kalian mau jahat, untuk mencuri wifi tetangga kalian atau teman kalian yang ada wifi di rumahnya. Atau dia pakai wifi ini di HP dia, cuma rumah dia nih 2 atau 3 rumah dari rumah kalian. Kalian bisa gunakan ini untuk nyuri jaringan wifi dia agar bisa digunakan di rumah kalian seperti itu. Cuman saya sarankan jangan, bisa merusak persahabatan kalian. Oke, untuk pembuatannya tertulis jelas di sini. Kalau kalian mau buat, kalau kalian mau iseng mau nyuri wifi orang, terserah. Peralatannya ada di sini. Kalau kalian mau buat, saya tekankan paling tidak harus agak rajin dikit, karena kalian harus hitung sesuai dengan keterangan yang dia buat. Kalau miring sedikit saja, kemungkinan tidak akan berhasil seperti itu. Antena basoka atau antena wajan ebolik tadi sudah pernah pergi ke Afrika Selatan.
untuk pengembangannya di sana untuk pertama kalinya, karena pada tahun 2003 jaringan internet di Afrika Selatan itu cuma ada di beberapa titik tertentu saja. Jadi dengan cara ini mereka bisa mengakses internet di rumah masing-masing dengan menggunakan peralatan tambahan seperti itu. Sisanya bisa kalian baca, keterangannya seperti yang ada di gambar. Kemudian router. Kalau router, saya rasa kalau kalian sering nongkrong ke cafe atau ke tempat yang ada wifi-nya, kalian pasti sering lihat barang seperti ini, seperti antena TV yang ada tiangnya 2 atau tiangnya 1. Ini untuk versi lama. Kalau versi baru itu biasa dia cuma datar, persegi 4 atau bulat, nempel di dinding di bagian atas, di bagian dek atas yang ngarah ke atap. Biasanya itu yang biasanya ada kedipan lampu hijau, itu namanya router. Atau yang ada segi 4 seperti ini. Model router itu ada banyak, ada yang bulat, ada yang segi 4, ada yang model ketupat, ada yang kayak model piring cekung, atau ada yang model ini. Kalau model yang ini yang ada antena itu adalah model yang lama. Oke, ini model kartu yang tadi ada di atas, sama persis. Oke, kita lanjut. Jaringan lokal atau LAN. Untuk LAN, kalian sudah pernah praktek kalau tidak salah di kelas 10 waktu kelasnya Pak Yuda, untuk pembuatan kabel di internet, kabel untuk di lab komputer. Kabel LAN itu bisa mencapai kecepatan 100 Mbps untuk transmisi data. Makanya kalau di lab komputer biasanya kalau saya atau Pak Yuda ingin membagikan data file ke komputer kalian, komputer siswa, biasanya kami tinggal kirim aja dari komputer server dan akan langsung masuk ke komputer kalian seperti itu. Karena kecepatan kirimnya bisa sampai 100 Mbps. Perbedaan kabel LAN dan kabel telepon itu ada satu. Kalau kabel LAN dia ada 8 buah kabel di dalamnya. Putih oren-oren, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Kalau di kabel telepon dia cuma punya 6 kabel dan itu beda warna. Kalau kabel LAN yang biasa kita gunakan atau yang sudah standar itu biasanya adalah kabel LAN dengan 8 kabel dengan jenis sambungannya itu adalah RJ45, atau bagian kepalanya yang ini, kepala konektornya ini adalah kepala konektor RJ45. Oke, kita lanjut. Ini adalah alat yang kalian gunakan untuk menjepit besi yang ada di kepala RJ45 agar menekan atau menusuk kabel LAN agar bisa mengunci posisinya. Saya rasa kalian juga pernah melihatnya, cuman kurang lebih tampilannya tidak seperti ini, tapi fungsinya sama. Ini kan tertera ada dua nih, yang 8P atau 6P. 8P itu untuk 8 kabel seperti yang ini untuk RJ45. Kalau yang 6P itu untuk kabel telepon seperti itu. Oke, kemudian di bagian rangkuman. Secara umum ada dua cara untuk menyambung internet, cara perorangan atau untuk banyak komputer. Kalau perorangan tadi bisa aja satu komputer atau satu laptop, cukup kamu colok satu modem, jadi cuma laptop atau komputer itu saja yang bisa akses ke internet. Tapi kalau kalian menggunakan cara kedua yang untuk banyak komputer, bisa saja kalian menggunakan modem yang sama yang kalian colok di satu laptop atau komputer, tapi kamu hubungkan ke router agar dia bisa mancarkan jaringan wifi untuk bisa ditangkap oleh komputer lain. Atau kalian menggunakan kabel LAN yang dihubungkan ke banyak komputer dengan satu kotak switch yang kalian hubungkan ke modem. Kalau kalian masih kurang paham, bisa kalian komentari nanti saya akan jelaskan ulang. Untuk yang lain bisa kalian baca sendiri. Istilah-istilah penting seperti ini.
kalian biasanya cuma taunya bilangnya jaringannya 3G, 4G. Fungsi G itu maksudnya ada generasi. Jadi kalau 3G maksudnya generasi ketiga, kalau 4G generasi keempat, kalau 2G generasi kedua, kalau cuma G itu generasi pertama. Tapi biasa kalian taunya cuma GSM, 8G, 3G, H+, 4G. Nah, kurang lebih seperti itu, cuma penyebutan doang. Kemudian penjelasan di bawah antena kaleng atau antena basoka. Kemudian wajan, bolek, egoin dan lain-lain. Untuk model telepon itu dia menggunakan RJ11, kabel telepon yang isinya cuma ada 6 kabel. Bedanya RJ45 dan RJ11 itu, kalau RJ11 itu kabel telepon untuk telepon rumah, kalau RJ45 itu untuk kabel Ethernet atau kabel untuk komputer yang bisa digunakan untuk transmisi data dan akses internet. Oke, penjelasan lainnya dari sini. Oke, sudah masuk bagian evaluasi. Untuk tugas, kalian kerjakan soal nomor 1 sampai soal nomor 10. Boleh nanti kalian kerjakan di kertas, kalian foto, nanti baru kalian upload. Untuk bagian 11 sampai 19 itu kalian kerjakan apabila kalian telat mengerjakan soal nomor 1 sampai soal nomor 10. Untuk bagian soal praktik tidak perlu kalian kerjakan karena juga tidak akan terlalu relevan lagi karena kalian hanya mencari materi lama yang kalian tulis ulang. Jadi kalian cukup kerjakan soal nomor 1 sampai nomor 10. Oke, sampai di sini saja. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.